Hey guys, akhirnya She-Hulk episode 3 dirilis juga dan sejauh ini sama seperti episode 2 tidak banyak hal-hal penting yang terjadi di episode 3 ini. Hanya saja ada beberapa cameo, easter egg yang hadir yang berkesinambungan dengan MCU tentunya. Salah satunya adalah Emil Blonsky yang juga hadir di Shang-Chi Legend of the Ten Rings, dan di episode 3 ini juga kita akhirnya melihat Wong yang menjadi beang kerok keluarnya Abomination di awal-awal film Shang-Chi yang kita lihat di tahun lalu. Hal unik yang terjadi lagi di episode 3 ini adalah di mana Jennifer Walters masih melakukan breaking the fourth wall-nya, di mana dia berbicara dengan kita dengan sangat jelas. Kemudian juga dia seolah-olah memperebutkan kalau ini adalah seriesnya, ini adalah show-nya, bukan show-nya Wong, bukan show-nya cameo-cameo. Tapi memang secara keseluruhan kalau kita perhatikan, tanpa adanya cameo di series dari Jennifer Walters ini memang sedikit menjemukan kalau ceritanya hanya tentang pengacara dan juga kekuatannya saja, tanpa adanya Hulk, tanpa adanya Abomination dan sebagainya. Nah, di video kali ini meskipun memang di episode 3 ini hanya sekedar intermezzo ataupun pengantar untuk nanti episode 4, 5, 6 dan seterusnya, tapi She-Hulk episode 3 ini tidak meninggalkan ciri khas dari series MCU kebanyakan karena masih banyak easter egg dan juga detail menarik yang tersembunyi yang mungkin saja kalian lewatkan. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung saja inilah dia She-Hulk episode 3 Breakdown. Episode 3 dari She-Hulk melanjutkan kisah dari episode 2, di mana di sini kita melihat teman dari Jennifer Walters yaitu Nikki sedang mencari identitas dari Wong yang ternyata Wong ini terdaftar di akun LinkedIn. Nah, menariknya di sini kalau kita pause adegan ini tentu saja kita bisa ngezoom dengan jelas bagaimana akun dari Wong di LinkedIn ini guys. Kalau kalian perhatikan dengan jelas seperti akun LinkedIn orang kebanyakan, ternyata seorang Wong juga memiliki karir yang cukup jelas kalau kita baca dari status LinkedIn-nya ini guys. Lewat layar dari handphone Nikki ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ternyata Wong selama 9 tahun ia bekerja di Kamartaj sebagai target sales associate. Kita nggak tahu apa pekerjaannya, apakah dia ini sedang merekrut seseorang atau ia sedang melakukan target tertentu yang ada di Kamartaj? Kita belum tahu dengan jelas. Setelah 9 tahun sebagai target sales associate, ternyata Wong juga 11 tahun sebagai pustakawan di Kamartaj, di mana memang kita dikenalkan pertama kali dengan sosok Wong memang dia adalah pustakawan yang ada di Kamartaj yang tentunya dijahili oleh Doctor Strange. Setelah 11 tahun sebagai pustakawan, akhirnya Wong di masa kini ia sudah menjadi Sorcerer Supreme. Kalau kita melihat bagaimana jenjang karir dari seorang Wong ini jelas sama seperti kita orang-orang biasa, di mana dia pertama datang ke Kamartaj sebagai sales ataupun bagian marketingnya, kemudian dia naik sebagai librarian ini sebagai back office-nya, dan sekarang Wong sudah menjadi manajer di Kamartaj ini guys. Kalau kita geser di bawah foto profil dari Wong, di sini kita bisa melihat dengan jelas mutual connection dari Nikki ini ternyata hanya Bruce Banner saja. Dan kalau kita melihat nama Bruce Banner, kita jadi penasaran bagaimana karir dari Bruce Banner selain dia menjadi profesor. Apakah ada karir lain? Dan tentu akan sangat menarik kalau memang Marvel ingin memberikan akun LinkedIn dari Bruce Banner juga. Beralih ke scene selanjutnya, di episode 3 ini pun kita masih melihat bagaimana gencarnya para media memberitakan She-Hulk karena memang ini benar-benar lagi happening, dan banyak juga yang menentang bagaimana She-Hulk yang juga kebangsaan dari Hulk membela Abomination yang juga dari bangsa Hulk, dan itu sangat tidak masuk akal bagi warga MCU saat ini. Kalau kalian pengen bukti, kita lihat di sini di bagian video kita bisa melihat dengan jelas banyak yang memaki-maki She-Hulk. Bahkan di bagian video ini diberi judul She-Hulk tidak nyata, kemudian hoax superhero dan sebagainya. Dan tentu ini menjadi beban yang cukup berat, tapi memang kalau kita melihat kepribadian dari Jennifer Walters, dia benar-benar cuek dan tidak memperdulikan semua itu, dan dia hanya fokus ke satu tujuan, tentu saja membela Abomination dan membebaskannya. Yang cukup menarik perhatian kita adalah kalau kalian perhatikan di bagian sosial media, tepat di bagian komennya ada banyak sekali komen yang bertentangan kenapa superhero saat ini kebanyakan wanita. Contohnya salah satunya adalah yang kita baca, no more female superhero please. Dan ini sama seperti di dunia nyata, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kenapa saat ini MCU lebih banyak menonjolkan ataupun memunculkan karakter-karakter superhero wanita. Tapi kalau pendapat kita pribadi memang tidak ada masalahnya tentang emansipasi wanita dan sebagainya. Toh memang selama ini superhero yang ada di MCU memang kebanyakan laki-laki. Saat ini tampaknya memang Kevin Feige mulai memunculkan karakter superhero wanita yang ada di komik mereka agar tujuannya adalah memperbanyak audiens di MCU tentunya.
Yap, episode 3 dari She-Hulk ini akhirnya memperkenalkan kita pada karakter Mallory Book yang merupakan karakter asli yang ada di komik She-Hulk. Mallory Book versi live action diperankan oleh Renee Elise Goldsberry, di mana di dalam komiknya Mallory ini juga bekerja dengan Jennifer Walters dan juga GLK-NH. Dan kedua karakter ini adalah rival karena sebelum Jennifer Walters, Mallory lah pengacara paling top yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tampaknya kalau kita melihat bagaimana mimik wajah dari Mallory di versi live action ini, tampaknya keduanya juga rival di versi live actionnya. So sekarang mari kita berlanjut ke scene selanjutnya. Secara tiba-tiba Wong muncul di kantornya Jennifer Walters, dan ketika Wong berbicara dengan Jennifer Walters tentang bagaimana dia mengeluarkan Blonsky ke penjara, di sini Wong menyebutkan bahwa dia tidak akan menghapus ingatan orang lagi. Nah, kata-kata ini tentu saja mengingatkan kita langsung dengan kejadian yang ada di Spider-Man No Way Home, di mana sosok Dr. Strange lah yang menyebutkan kepada Peter Parker bahwa dia dapat menghapus ingatan semua orang agar Peter Parker bisa masuk ke MIT dan juga membaikkan namanya lagi. Dan tentu di Spider-Man No Way Home, Wong benar-benar menentang apa yang dilakukan oleh Dr. Strange. Tapi kalau kita maknai lebih jauh lagi terkait perkataan Wong soal menghilangkan ingatan orang ini, tentu ada beberapa pertanyaan yang benar-benar membuat kita penasaran. Salah satunya adalah, apakah Wong masih ingat dengan Peter Parker? Apakah Wong juga ingat apa yang terjadi dengan Peter Parker? Kalau Wong tidak ingat dengan Peter Parker, kenapa dia menyinggung kejadian besar yang ada di Spider-Man No Way Home? Di sini kita benar-benar curiga sebagai Sorcerer Supreme, jangan-jangan Wong ini masih ingat dengan Spider-Man itu adalah Peter Parker. Dasar dari teori kita adalah Wong di Spider-Man No Way Home jangan-jangan sudah membentengi dirinya untuk anti dari mantra lupa ingatan, sehingga dia tahu detik demi detik apa yang terjadi di kejadian Spider-Man No Way Home. Beralih ke scene selanjutnya ketika karakter Pog menonton video pertarungan petinju dari Meghan. Nah, di deretan video ini kita melihat di sampingnya ada lagi iklan dari sepatu Cat Iron Man ketiga. Visual dari sepatu Cat Iron Man ini juga hadir di episode 2 dan ini merupakan salah satu easter egg bagi Iron Man tentunya. Sejauh ini kita masih belum tahu apa arti dari sepatu Cat yang selalu muncul ini. Apakah sepatu Cat ini untuk mengingat jasa-jasa dari Tony Stark atau jangan-jangan ini dipersiapkan untuk series dari Ironheart ke depannya. Detail selanjutnya ketika Jennifer Walters sedang memeriksa daftar saksi untuk persidangan pembebasan bersyarat dari Abomination, di sini kita melihat ada nama Wong tapi dengan tanda kutip guys. Artinya Jennifer Walters tidak yakin kalau Wong ini adalah nama sebenarnya. Nah, berkaitan dengan kasus dari Meghan tadi, ternyata ada makhluk peniru siapa saja yang kita sebut dengan a like elf. Menariknya ketika persidangan ini, a like elf yang ternyata adalah warga Asgardian menjelaskan kepada hadirin yang ada di persidangan bahwa Asgard lebih dari sekedar sebuah tempat. Dan tentu kata-kata tentang Asgard lebih dari sekedar sebuah tempat ini adalah mengutip momen inspirasional Heimdall di akhir dari Thor Ragnarok ketika Asgard dihancurkan oleh Surtur. Setelah persidangan selesai dan juga Jennifer Walters berhasil meyakinkan juri untuk menunda persidangan dan juga memutuskan untuk Emil Blonsky ini bebas, saat Jennifer Walters meninggalkan penjara, kita tiba-tiba gagal fokus dengan pertanyaan dari salah satu reporter yang ada di scene ini, di mana reporter ini bertanya apakah dia benar-benar mendapatkan kekuatan Hulk-nya dari serangan mafia yang salah. Nah, serangan mafia yang salah ini tentu saja menjurus ke origin story yang sebenarnya dari karakter She-Hulk yang ada di dalam komiknya. Dimana kalau di dalam komik She-Hulk, Jennifer Walters ini mendapatkan kekuatan Hulk-nya setelah Jennifer Walters membutuhkan transfusi darah karena mendapatkan serangan yang salah dari mafia yang ada di dalam komiknya. Karena dalam keadaan sekarat, mau tidak mau Bruce Banner harus membantu Jennifer Walters dan akhirnya ia mendapatkan kekuatan dari She-Hulk. Episode 3 dari She-Hulk berakhir dengan epic setelah Jennifer Walters diserang oleh Wrecking Crew yang juga berasal dari komik She-Hulk. Di dalam komiknya, Wrecking Crew atau kru konstruksi ini mendapatkan kekuatan super setelah mereka mendapatkan sambaran petir dan mereka sering melawan Thor. Nah, kalau di She-Hulk ini tampaknya sedikit berbeda origin story mereka, tapi tentu masih berhubungan dengan dunia Thor, di mana Jennifer Walters mengatakan kalau mereka mendapatkan alat superpower mereka ketika mereka merampok seseorang Asgardian. Dan yap, episode 3 dari She-Hulk akhirnya berakhir dengan epic, tapi tunggu dulu, kalian jangan langsung close layar kalian karena ada post credit scene yang sangat menarik di episode 3 ini. Dimana di post credit scene ini akan membuat kalian tertawa terbahak-bahak melihat Meghan dan juga Jennifer Walters sedang menari dan juga tuak-tuak dengan ciri khas dari Meghan yang tentu menghibur para penonton semuanya. Tapi terlepas dari semua itu, kalau kalian sadar ternyata Meghan ini masuk ke Marvel Cinematic Universe meskipun hanya sekedar cameo saja. Selamat untuk Meghan sekali lagi.
Oke guys, mungkin hanya itu saja detail menarik yang terjadi di She-Hulk episode 3. Semoga saja di episode 4 terjadi sesuatu yang luar biasa, karena kita tahu di episode 1 bener-bener sangat keren origin story dan juga banyak sekali transisi yang sangat cepat dan juga to the point. Kemudian di episode 2 dan juga 3 ini hanya sekedar intermezzo saja, dan kita benar-benar berharap di episode 4 dan juga seterusnya mulai timbul klimaks dari masalah dari series ini, di mana Jennifer Walters mulai mengeluarkan kekuatannya dan kita akan melihat bagaimana pertarungan Jennifer Walters. Dan tentunya yang paling kita tunggu juga adalah cameo dari Daredevil. Oke guys, terima kasih kalau sudah menyaksikan breakdown kita kali ini. Nantikan terus breakdown kita di episode 4 selanjutnya. Pastikan kalian semuanya sudah subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.